duduk. Ya bukan lu sembarangan. Udah. Lu juga udah dong. Lagi cabut tuh tangga. Iya memang iya ini lagi live, tapi kan lo harusnya juga lu ngapain kayak lu langsung kayak ngapain juga diem aja lu. Itu cuma nyuruh tenang doang. Lu pikirin cuma rating lu doang aja. Lu cuma gara-gara rating doang lu. Bikin handphone gue. Kalau barang yang hilang, produser juga tanggung jawab. Opa aja dulu kalau ada hilang buat lu mah emang. Udah. Opa aja dulu cepet. Lo nggak usah nunjuk gue, keluar. Astagfirullahaladzim, Opa dari tadi. Gua tahu lo kaya, lo bayaran gue aja cuma mungkin. Tadi mau takut tuh mau. Ini salah aku, Pak, demi Allah. Udah lu coba aja udah. Tolongin aja lah. Udah lu diem aja. Gua diem. Lu diem aja. Lu besok nggak usah dahsyat terusnya lu nggak usah dahsyat. Udah enggak kayak gitu, ini dahsyat semuanya karena apa-apa mau bilang kayak gitu. Ini salah rezeki mah ada aja. Ini salah gua aja dulu. Ini salah aku semua. Jangan nangis, lu nangis. Ya ini gimana? Cepet tuh Abrar, lu kan produser, lu tutup kayak pintu kayak lu kalau orang-orang handphone gua diambil gimana? Lu apa aja cepet. Lu nggak usah ngajar. Ya bukan, lu bukan yang ngajarin, lu juga bilang si Anwar. Ini udah. Aku udah nyari sama koordinatoris tadi, cewek-cewek tadi, Ibu. Gak bisa ganti Udah handphone mah. nggak usah kita ke bumper aja. Rak kita ke bumper aja. Rak. Lu nangis juga lu, produser cengeng lu gitu aja lu. Lu mau kayak Anwar lu nangis gitu lu. Udah. Pegang banget. Cukup aja itu kok bisa selingkuh ya? Mana-mana tuh orang yang selingkuh tuh yang berlebih gitu. Nah, mungkin aku ngerasa cukup, dia ngerasa kurang mungkin ya. Dia ngerasa kurang. Jadi konsepnya ini ya. Siapa yang dibiayain siapa sih sebenarnya? Nggak tahu juga sih. Fun fact-nya dia dapat ini iPhone memang. Jadi ya waktu itu ya ada handphone itu. Tahu dari mana kamu? Jadi awalnya tuh aku pakai mobil, ada Bluetooth yang nyambung. Terus aku tanya, loh ini kan Bluetoothnya bukan iPhone-nya dia gitu, namanya beda. Kamu punya iPhone ya? Aku tanya, kamu punya handphone lagi? Enggak gitu. Ya udah ya memang jalan Tuhan. Aku lagi mau pindahin tasnya gitu ya, ini pegang yang ke grab sama aku, loh kok iPhone gitu. Oh, ada Aku iPhone. keluarin. Iya, handphone kamu kan bukan iPhone kan soalnya. Kan Android. Dia juga Android juga. Oh no, di iPhone. Memang di iPhone, cuma ada satu lagi iPhone. Ada satu lagi gitu. Terus kamu tahu dari mana bahwa yang dibeliin itu Mas? Karena kita tuh terbuka secara keuangan kan kita terbuka gitu ya. Jadi aku tahu mutasinya gitu, keluar masuknya kan aku tahu. Ya nggak pernah beli iPhone kedua kali gitu misalnya ibaratnya. Dan dia ngaku bahwa Aku, dia iya. beliin. Oh, kamu dibeliin gitu. Dia bilangnya sih, oh, enggak dipinjemin, masa dipinjemin sih gitu kan, kayaknya zaman sekarang oh dipinjemin gitu kan, emang buku. Oke. Terus kalau check-in juga dibayarin gitu ya? Karena kalau di keuangan rumah tangga kita nggak pernah ada mutasi. Record itu tidak ada. Tidak ada. Oh, sumber uang ke sana itu nggak ada. Nggak ada. Sedangkan check-innya ada. Sedangkan ada, iya. Oke. Arafi nggak mau, maksudnya jadi beban lah, maksudnya kalau aku sampai gini-gini pasti kakakku yang kena, Arafi juga pasti gitu, yang kena tuh pasti terbawa-bawa tuh pasti Arafi gitu. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa tuh aku jadi mikirnya dua kali gitu. Jangan dia mah pokoknya jangan yang selalu dia bilang, nggak usah dengerin kata orang. Kadang kan maksudnya lo, waktu itu aku masih awal tuh baca komen orang tuh masih sensitif ya, baper ya, masih lah, maksudnya kan baru pertama kali gitu. Dia selalu bilang jangan pernah iniin lah, orang kan bebas di luar sana mau ngomongin apa-apa ya. Waktu itu tuh ada loh kata-kata dia ya yang sampai aku ingat sampai sekarang tuh, pokoknya kita itu kan cuma punya dua tangan, kata Raffi. Kita itu cuma punya dua tangan. Kita nggak mungkin bisa nutup mulut berjuta-juta orang buat mereka nggak bisa ngomong. Kita cuma punya dua tangan, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tutup telinga kita untuk tidak mendengarkan apa yang mereka omong. Oh iya bener juga sih, kita nggak bisa memberhentikan orang, larang orang mau ngomong apa, itu kan hak mereka. Kita nggak bisa tutup mulutnya mereka satu-satu. Nggak cukup dong tangannya, jadi kita cuma punya dua tangan, ya udah tutup telinga aja gitu kata dia. Udah edan ya dunia ya. Zaman sekarang mungkin udah bergeser trennya. Suami orang selengki sama istri orang, berlagak seperti suami istri. Perasaan main mama papahan dulu dah waktu kecil. Kenapa ke bawah-bawah sampai gede? Waktu kecil belum puas ya main mama papahannya ya sayang ya.
sampai bisa hilap begitu ya kan. Udah punya suami di sebelahnya tidur tapi masih manggil suami orang suami. Udah punya istri ngelahirin 3 anak tapi masih manggil istri orang istri. Perasaan pemain sinetron tapi kok sukanya lawak. Sorry ya, Mak Gabe ini gemes banget. Anak gadis merapat, Mama mau ngomong, dengar sayang. Ketika kamu sudah menikah, artinya kamu harus mendedikasikan hidup kamu, pikiran kamu, cinta kamu untuk keluargamu. Gak ada lagi istilahnya lu sok kecakepan atau lu main mata kedap-kedip sama orang lain yang bukan pasangan lu. Kenapa sayang? Karena kamu bertanggung jawab penuh sama kesejahteraan tidak hanya fisik atau lahiriah anakmu, tapi juga mentalnya. Apakah kamu gak jahat kalau kamu mengorbankan kehidupan anakmu masa kecilnya hanya demi nafsu sesaat? Lu orang, lu manusia, ya kali lu bilang, aduh aku hilaf, aku kebawa hawa nafsu. Kamu manusia sayang, bukan binatang ya kan? Harusnya kamu bisa mengontrol hawa nafsu kamu. Karena sayang, anak-anak itu nggak minta dilahirin di dunia. Dia nggak bisa pilih emak bapaknya. Tolong banget ya, sadarin ya. Hubungan itu komitmen seumur hidup. Apapun alasannya, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Kalau lu udah nggak suka sama pasangan lu kelarin dulu hubungan lu sama dia. Siapa lu sampai lu berhak nginjek-nginjek harga diri orang segitunya? Itu pasangan lu, ayah atau ibu dari anak-anak lu. Emosi gue ngelihatnya, emosi. Orang udah hidupnya cukup, udah bagus hidupnya, masih aja suka dirusak sama hawa nafsu sendiri. Bang, bukti yang paling valid, yang paling sah, tips untuk istri nih Bang ya. Ya. Menentukan suami aku selingkuh dan aku akan menempuh jalur hukum supaya pasti menang nih Bang. Bukti yang paling valid, yang paling sah untuk istri yang bisa pegang menurut Abang apa Bang? Sebelum bertindak, mendingan kumpulin dulu bukti. Kumpulin bukti sebanyak mungkin. Kalau kau curiga sama istrimu, waktu lagi tidur, diam-diam kamu copy dia punya semua chat. Kau copy dia semua video-video. Oke. Kalau kau curiga sama lakimu juga begitu. Oke. Itu merupakan pembuktian ya, untuk apakah kau nanti ambil tindakan hukum ataukah ambil melalui jalur opini melalui medsos. Oke. Perlu bukti dikumpulkan sebanyak mungkin sebelum cuap-cuap. Oke. Memang di dalam Undang-Undang ITE sudah ada peraturan pelaksananya, SK bersama Kapolri, Jaksa Agung sama Kominfo yang mengatakan bahwa bukan pencemaran nama baik kalau apa yang dipublikasikan adalah fakta kejadian sebenarnya. Oke. Makanya kalau memang mau ke arah sana, kumpulkan dulu bukti sebanyak mungkin agar kau bisa berdalih bahwa apa yang saya utarakan ini adalah fakta. Oke. Begitu toh. Gak cuma dilindungi, JJ Gopinda Sahnas disebut Lady Nayawan didukung teman selingkuh dengan Randy Jarnet. Ini buktinya. Isu perselingkuhan antara Sahnas Sadika dan Randy Jarnet sudah terlanjur muncul di permukaan. Hal tersebut pun bermula dari unggahan Lady Nayawan, yakni istri Randy Jarnet sendiri, yang membeberkan bukti-bukti perselingkuhan Sahnas dan suaminya. Namun, meski bukti sudah dipampang, Lady Nayawan dalam curhatannya pada Richard Lee mengatakan bahwa JJ Gopinda tampak kurang kooperatif dalam usaha menyadarkan Sahnas akan perbuatannya. Hal itu membuat Lady Nayawan kecewa dengan sikap suami Sahnas Sadika itu. Menurut Lady, JJ justru berusaha meyakinkan dirinya telah mengingatkan Sahnas. Ia seolah yakin adik Raffi Ahmad itu tidak akan lagi berselingkuh dengan Randy Jarnet di belakangnya. Suaminya, JJ, berusaha meyakinkan aku kalau istrinya nih udah disidang, udah dijagainlah sama si A, si B, dijagainlah sama si temennya ini gitu. Jelas Lady dikutip
dari YouTube Dr. Richard Lee, Jumat 23 Juni 2023. Padahal menurut Lady, teman yang diminta JJ mengawasi Shahnaz justru menjadi penghubung ibu dua anak itu dengan Randy Jarnet. Padahal temannya itu yang jadi penghubung. Ibaratnya mereka semua diam aja gitu tugasnya. Di hadapan Dr. Richard Lee, Lady Nayawan membocorkan reaksi JJ Gopinda atas dugaan perselingkuhan Shahnaz. Gimana respon dari S dan suaminya? Tanya Dr. Richard Lee. Lady Nayawan menyebut hingga saat ini Shahnaz tidak memberikan respon apapun. Terang-terangan JJ meminta agar Lady menghapus postingan Instagram story-nya itu. Kalau S sih nggak ada ya, nggak ada gimana-gimana. Kalau suaminya chat bilang let hapus gitu, terang Lady Nayawan. Dan kamu jawab apa? Tanya Richard Lee. Wanita 32 tahun itu memilih untuk tidak menjawab pesan JJ. Gak aku jawab. Kenapa harus dihapus? Udah diposting. Jelas Lady Nayawan. Oke, dan kamu sudah siap dengan konsekuensi semuanya ya? Tanya Richard Lee lagi. Udah siap, ucap Lady Nayawan singkat.